pasien untuk mendorong rumah sakit agar melakukan perbaikan yang spesifik. Jadi, gimana kita menerima pasien, bagaimana kita mengidentifikasi pasien, agar supaya kalau kita melakukan tindakan operasi, juga tidak salah operasi, ya. Di sana kita bisa lakukan itu semua. Kemudian, di sini juga kita lihat, dampaknya. Ya, tentu saja kita tidak boleh, jadi harus lihat dampak kalau kita melakukan sesuatu yang baik. Mantan pasien jadi punya singgung bahwa mutu ini kita selalu harus laporan ke Kemenkes. Di mana ada pasien jatuh berapa, kesalahan pemberian obatnya berapa, itu semua dilaporkan ke Kemenkes. Ya, di sana saya juga sudah katakan di kuliah sebelumnya bahwa nakes yang telah melakukan kesalahan kita tidak berikan punishment, tetapi kita bina, kemudian kita mungkin karena SDM-nya kompetensinya kurang, kita beri pelatihan atau kita bimbing. Ya. Jadi untuk lebih baik, kita tidak beri punishment tapi membimbing. Biasanya laporan itu tidak menyebutkan nama, hanya dari situ kita kejadian bisa mengetahui itu background saya orang sebelah sedang bikin apa sih gebor, dengar nggak ya? Keganggu nggak suara saya? Enggak ya? Oh iya. Udah. Soalnya tetangga baru ngebor apa itu keras banget. Kalau nggak terganggu ya sudah nggak apa-apa. Kemudian saya lagi di ruang mana yang menemukan, siapa yang menemukan. Jadi profesinya nakes atau perawat atau admin atau pasien atau apoteker atau TTK. Jadi di sana yang nanti yang menemukan pertama adalah misalnya perawat. Kalau obat pasti yang menemukan pertama kali adalah perawat karena dia yang kita delegasikan sebagai penyerah obat setelah apoteker atau TTK atau petugas farmasi yang ada di bangsal kita berikan wewenang untuk menyerahkan obat tersebut. Ya, jadi di sini kita inginnya ya sudah mutu pelayanan di rumah sakit akan lebih meningkat dan di sana akhirnya kan kita akan mendapatkan ya suatu statement dari dari masyarakat bahwa ini bahwa rumah sakit ini adalah rumahnya sakit yang terbaik buat dia. Kelengkapannya baik, pelayanannya baik, perawatnya tidak cemberut, apotekernya juga tidak cemberut pada saat penyerahan obat karena terlalu banyak sekali yang ngantri dan sebagainya. Semua. Jadi kita selalu mempunyai mutu melayani dengan ikhlas walaupun ya itu DSDM minimalis, pasiennya banyak. Saat ini memang benar-benar contohnya hari ini. Saat ini nih di rumah sakit kredit kena pasien yang menunggu atau inden isolasi tidak bisa tertampung. Rumah sakit sudah kurang lebih 70% terisi dengan pasien isolasi. Bayangkan, pasien yang tidak isolasi mau dirawat di mana? Cuma sedikit. Akhirnya inden. Yang isolasi inden, yang tidak harus masuk isolasi juga inden. Mereka bergabung di IGD. Itu bisa tertular, bisa terkontaminasi ya. Tracking di sana banyak. Ya, jadi itulah hal-hal yang kita harus perbaiki. Gimana caranya kita melayani mereka dengan baik. Terutama di sini ya tujuannya kan meningkatkan mutu pelayanan. Nah, di SKP ini ada beberapa sasaran yang kita harus perbaiki supaya tidak salah pasien, ya, nama pasien, kemudian identifikasi pasien, kita harus bagaimana di sana. Saya akan jelaskan sedikit. Tapi di sini lebih banyak saya akan menjelaskan. Nah, ada beberapa sasaran di sini adalah ada identifikasi pasien dengan benar. Ya. Jadi kita biasanya identifikasi
ini kita lakukan di depan, di bagian pendaftaran, di bagian kalau nama kita pasti akan sama, ada beberapa nomor yang sama, nama yang sama, tetapi dengan nomor registrasi kita tidak akan salah pasien. Dan itu selalu harus kita jelaskan kenapa harus pakai gelang ini, ya. Terus kemudian di sini juga kita harus tujuannya apa? Supaya kita dalam mengambil tindakan tidak salah. Mengambil sampel darah, mengambil kemudian memberikan obat, ya. Di sana juga tidak salah pasien, kita harus menyamakannya dulu dengan identifikasi tersebut dengan nama dengan ada di gelang dengan label obat misalkan, ya. Kemudian juga ada sasaran dengan meningkatkan komunikasi yang efektif. Kita harus bisa berkomunikasi dengan pasien, dengan nakes lain, terutama dengan dokter pada saat kita melakukan konsultasi obat atau usul kepada pasien. Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Saroja tentang komunikasi ini pada pelayanan farmasi klinik. Di sana kalau apoteker akan usul atau mengatakan salah satu obatnya tidak ada dan akan diganti dengan obat lain, walaupun kita bisa menggantinya langsung, tetapi tetap sebaiknya kita tetap konsultasi. Nah, kemudian di sana kita juga bisa melihat konsultasi dengan dokter. Bagaimana kita komunikasi dengan mereka itu semua? Kalau lewat telepon, ya harus bicara dengan jelas. Mengangkat telepon harus sopan. Kemudian jelas, kemudian apa yang diberikan advis oleh dokter, misalkan tentang obat, harus diulang, tulbakon, ya. Tulis, baca, dan konfirmasi kembali. Misalkan ada tambahan obatnya amoksisilin. Baik dok, amoksisilin ya dok, dieja satu persatu, jadi supaya tidak ada kesalahan pemberian obat. Di sini komunikasi efektifnya tersebut. Jadi ada etika mengangkat telepon, memulai menelpon dan lain-lain. Kemudian sasaran 3 ini yang akan saya tekankan di sini hari ini adalah tentang meningkatkan keamanan obat yang harus diwaspadai. Jadi yang bisa menimbulkan alergi, ya, yang tidak kita inginkan. Ya, di sana memang kita di sini harus lihat kenapa sih obat apa saja sih yang harus kita perhatikan di sana. Jadi semua obat harus diberi label. Kemudian label waspada obat sehingga semua nakes tahu bahwa kita kalau menemukannya ini apakah obat itu harus diencerkan atau tidak, menimbulkan alergi atau tidak, sensitif sekali gitu kan, jadi ada tanda di sana. Kemarin saya sudah jelaskan kita harus menempel itu semua. Jadi nakes pun perawat juga harus membantu apoteker jika stiker tersebut copot. Jadi untuk perhatian mereka bahwa obat yang diberikan itu harus diwaspadai. Ada elektrolit kuat di sana. Ya, jadi harus juga diperhatikan di sana. Kemudian sasaran selanjutnya adalah memastikan lokasi pembedahan. Ya, jadi di sini jangan sampai dokter bedah salah, misalkan mau operasi mata kiri, tapi karena salah membaca ronsennya jadi mata kanan. Jadi harus diberi tanda di sana. Yang menandai adalah dokter bedahnya sendiri, bukan dilakukan oleh perawat. Misalkan kaki kiri apa kaki kanan, tangan kiri atau kanan, itu semua ditandai. Misalkan ditandai dengan ada bolpen stick pen yang tahan dengan air, tidak hilang, jadi memberikan tanda di sana. Ya, dan tandanya harus cukup jelas dan jelas di sana. Jadi tidak boleh hilang. Kemudian mengurangi resiko terkait infeksi, ya. Jadi mengurangi resiko infeksi di sini biasanya ya kurang lebih cuci tangan, ya. Cuci tangan 5 movement,
Jadi kemudian bagaimana kita mencuci tangan dengan benar ya. Kemudian selanjutnya ini sebetulnya ada 5. Yang keenam adalah mengurangi risiko jatuh ya. Pasien tidak boleh jatuh. Bayi tidak boleh jatuh ya. Waktu saya udah zaman dulu sekali sih pernah itu bayi terjun. Ya. Kenapa bisa terjun? Karena ibunya itu jadi baru melahirkan sendiri, tidak diawasi oleh petugasnya, kemudian dia melahirkan spontan, akhirnya bayinya jatuh. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi itu yang sasaran yang ke-6. Ini ada 6 sasaran bukan 5. Jadi kurang 1 ya, saya minta maaf. Yang ke-6 adalah mengurangi risiko jatuh. Kemudian pasien-pasien yang baru mendapatkan tindakan operasi itu juga risiko jatuh karena dia sudah maksudnya masih dalam pengaruh obat anestesi ya, jadi itu juga harus bisa. Jadi gimana ya, sebentar. Jadi kita harus tahu habis anestesi kalau dia sudah masih dalam pengaruh mungkin dia tidak sadar. Tetapi setelah itu kan dia pasti akan agak pusing dan sebagainya sehingga dia bisa jatuh. Kemudian pasien-pasien dengan penyakit kronis juga sama, yang misalkan jantung, diabetes, apa dia menggunakan tongkat, itu resiko jatuh. Jadi kita harus bisa mengelola itu semua supaya tidak ada pasien jatuh atau bayi jatuh ya. Seperti itu. Kemudian itulah adalah 6 sasaran yang masuk dalam Pokja sasaran keselamatan pasien. Dan saya akan menjelaskan tentang sasaran 3 saja yang kaitannya dengan peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai. Ini juga kenapa saya berikan, karena ini juga kita harus bisa mengelola obat-obat tersebut. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan tentang Lasa, Norum dan sebagainya, itu adalah di sini ya. Di sini rumah sakit juga harus bisa memperbaiki keamanan obat tersebut. Tidak hanya sebetulnya tidak ada hanya obat HAM saja ya yang atau high alert aja yang harus kita perhatikan. Semua ya. Kalau khususnya untuk obat-obat itu kalau menurut saya harus cek 2 kali. Kan memang high alert harus dicek 2 kali, tetapi tidak hanya high alert saja, tapi obat lain pun harus dicek 2 kali sebelum kita berikan kepada pasien. Ya, supaya tidak menimbulkan kesalahan. Ya, salah obat, salah pasien, ya ternyata obat ini seharusnya diencerkan, tetapi tidak diencerkan sehingga timbulnya karena dia jenuh atau pekat, akhirnya menimbulkan alergi pada pasien tersebut. Ya, jadi harus diwaspadai karena obat ini bisa menimbulkan kejadian yang tidak kita inginkan atau sentinel yang bisa disalahgunakan. Hati-hati ya di sini kalau kita mengelola itu semua. Kemudian di sini kita ada obat-obat yang perlu diwaspadai. Ya, jadi obat dengan risiko tinggi yang bisa terjadi kesalahan ya. Jadi error. Misalkan namanya sama, hampir sama, tampilannya sama, yang tampilannya sama. Kalau miligramnya berbeda aja kita sudah salah ya. Misalkan amoksisilin 500 miligram dengan 290 miligram. Itu sudah sama. Kalau kita salah ngambil, fatal juga, yang harusnya mungkin diambil 250 tapi kita ngambilnya yang 500, sudah terlalu overdosis. Atau salah juga yang 250 padahal yang diminta adalah yang apa? Yang 500, jadi kurang dosis. Dari situ kan bisa DRP-nya bisa di sana kita salah, dosisnya salah, tidak sembuh. Kalau kebanyakan dosis, jadi overdosis bisa keracunan. Kemudian obat-obat yang bisa menimbulkan kematian. Ya, kita juga harus lihat di mana ucapannya sama, kelihatannya sama. Jadi norum, nama dan rupanya sama. Kita harus perhatikan di sana. Jadi kita harus bisa menyimpan obat tersebut supaya tidak terjadi kesalahan.
Jadi biasanya obat-obat Norum, Lasa itu tidak disimpan berdekatan. Selalu ada space di sana, ya. Kemudian ada elektrolit pekat. Nah, ya, dengan konsentrasi pekat. Kemarin saya sudah katakan obat natrium 3% tidak boleh ada di ruangan. Jadi bukan obat emergensi. Bentar, saya minum dulu. Ya, jadi itu harus disimpan tetap di apotek, tidak boleh ada di yang ada di bangsal itu hanya yang digunakan oleh pasien saja. Kalau baru bicara batuk, maaf ya. Nah, ini adalah kebijakan. Kebijakan pelayanan farmasi. Jadi kebijakannya dasarnya adalah pelayanan farmasi rumah sakit. Kebijakannya ini di instalasi farmasi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kita harus buat. Kebijakan yang dibuatkan atas ditandatangani oleh direktur, dan kemudian kita punya panduan SPO, standar pelayanan operasional. Ini semua harus ada, mulai dari dari perencanaan sampai pelaporan, terutama untuk obat-obat, ya tidak hanya obat HAM saja, tapi semua obat ini ada semuanya, ya. Jadi panduannya, pengelolaannya banyak. Jadi nanti kalau kalian praktek di rumah sakit, dilihat kebijakannya bagaimana kita melayani pasien, mengelola obat supaya obat itu tidak expired dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh bagaimana kita nama-nama yang contoh look alike, sound alike. Ya, kita ada hidrat alzam, ada hidroxyzine, kan hampir sama. Jadi kita harus membedakan, bisa dengan both di nama obat yang kita terapkan di counter-counternya tempat obat itu, atau kita beri nama yang dengan huruf yang berbeda, ya. Yang menyamakan ada yang berbeda. Kemudian kita bold atau diberi tanda warna merah. Ini Cerebrix dan Celebrex, ya, hampir sama. Ucapannya sama, tulisannya juga hampir sama. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai salah kita melihat. Itu nanti kalian memang tidak perlu menghafal, itu di rumah sakit kita menyimpannya memang sudah terpisah, ya. Kalau lasa misalkan glimepirid 2 mg, 4 mg. Nah, itu kita bisa. Ada 1, 2, dan 4. Yang 1 ditaruh di, memang tidak bisa menyusun 1, 2, 3, 4, tidak boleh. Tetapi 1, terus kemudian ada jarak, ya. Jarak 2 di sebelahnya atau sebelahnya lagi. Jadi kita tidak boleh bersebelahan, tetapi di sebelahnya boleh, tapi di satu mungkin yang satu di counter pertama, yang satu di barisan kedua, itu sama. Apa yang berikutnya barisan ketiganya. Jadi tidak di baris yang sama. Nah, ini kita lihat labelnya sama, fenobarbital dan pentobarbital. Ini obatnya berbeda, yang satu luminal, yang satu nembutal. Sudah berbeda, ini high alert, keduanya look alike, sound alike. Ini juga kita harus pisahkan, ya, tidak bisa bersama-sama disimpan. Ya, ada contoh-contoh obatnya. Kemudian nih juga sama, satu metformin, satu metronidazole, jauh sekali, yang satu untuk diabetes, yang satu antibiotik, ya, gram positif dan negatif, aerob. Jadi beda. Kalau kita salah, harusnya dia mendapatkan antibiotik, kemudian kita berikan metformin, pasien tersebut pasti akan hipoglikemia. Ya, jadi jangan sampai salah kita memberikan obat tersebut. Ya, jadi kita harus waspada. Semua obat yang ada labelnya HAM harus cek 2 kali. Dan sebelum diberikan ke pasien harus dicek lagi.
Nah, kemudian ini juga contoh-contohnya. Rasa, banyak sekali obat yang sama, ya. 2 obat, ini nih, yang ini sama ini. Ya, jadi ada Panamin, ada infus apa ini saya nggak jelas. Banyak sekali yang sama. Kemudian ada NaCl, ada macam-macam di sini. Ya, kemudian ini adalah daftar obat yang masuk dalam yang salah satunya adalah memang confuse, jadi dia membingungkan kita. Bisa terjadi kesalahan di sini. Dan ini daftar ini ada di setiap ruangan. Jadi memang tidak perlu dihafal di ruangan ada apa. Kalau misalkan kita ragu, daftar ini ada di ruangan bisa dilihat di nurse station. Jadi kalau misalkan labelnya hilang, ragu, ini ngambilnya di sini, kenapa dipisahkan? Biasanya obat HAM ini pemberiannya kepada pasien akan di kantong terpisah dengan obat-obat yang lain. Ya, kantongnya diberi tanda, obatnya diberi stiker, kantongnya tidak sih. Kadang juga yang benar kantongnya juga harus diberi label HAM. Tetapi kadang teman-teman ada yang suka, ada yang lupa, yang jelas obatnya harus ada stikernya. Kalau bingung bisa ditanya, bisa dilihat di daftar ini, daftar obat ini. Ya. Nah, kemudian ini. Jadi kita harus perhatikan presentasinya tinggi. Jadi obat yang presentasi tinggi dalam menyebabkan error atau kejadian kesalahan yang kita tidak inginkan, bisa sentinel ya. Jadi memang tidak bisa. Tapi kalau alergi obat itu kadang bisa mematikan ya pasiennya tersebut. Contohnya harusnya memang saya sudah sarankan kepada perawat. Kalau kita baru menyiapkan obat, memberikan obat kepada pasien di bangsal, itu kan dia masuk ke dalam ruangan masing-masing. Jadi ruangan kamar pasien. Nah, dari kamar nomor 1 sampai misalkan sampai 15, dia harus kembali ke nomor 1 setelah dia memberikan obat mungkin setengah jam yang lalu atau seperempat jam yang lalu. Jadi melihat reaksi obat, apakah obat itu menimbulkan alergi atau efek obatnya itu bagaimana, pasiennya pusing atau dan apa pusing atau mual itu kan, jadi bisa itu terjadi sehingga kita bisa lakukan koreksi pengobatan ya, tindakan yang lain. Nah, kalau hanya mual dan muntah atau pusing kita berikan obat. Tetapi kalau alergi kita tidak bisa langsung memberikan obat, tetapi tindak lanjutnya adalah menghentikan semua obat yang diberikan saat itu. Kemudian mengevaluasi kira-kira obat apa saja yang bisa menimbulkan alergi. Ya, kita harus tahu ini obat efek sampingnya apa, alergi apa. Satu individu pasien dengan pasien yang lain akan berbeda. Mungkin dia tahan dengan obat tersebut, tetapi yang satu lagi tidak tahan. Jadi kita harus selalu, yang penting saat itu kita hentikan semua. Pasien tidak diberikan obat. Kita konsulkan dengan dokter apa yang terjadi. Memang gampangnya kan kita beri anti alergi, tapi tidak seperti itu. Kita harus melihat anti alergi memang tindakan paling cepat pada saat itu. Tetapi kalau tidak ada obatnya, masa kita tidak memberikan obat yang lain. Tetapi ya gitu, nanti kita konsultasikan penyebabnya apa. Satu persatu ditelusur penyebabnya bagaimana. Nah, itu kita harus lakukan itu semua. Nah, itu tadi kita komunikasi dengan nakes lainnya itu di sana, jadi yang di sasaran 2 tadi ya, komunikasi efektif. Nah, kemudian ini adalah obat waspada tinggi. Yang tadi juga ada di bangsal, ini pun ada. Ini adalah golongan-golongan obat yang memang banyak ada di rumah sakit. Jadi ini yang ada di rumah sakit tempat kami dan itu tersedia. Kalau tidak tersedia kita tidak akan berikan ini semua. Jadi perawat, tenaga kesehatan, apoteker bisa melihat ini daftarnya. Jadi obat-obat ini tidak ada beberapa obat tadi yang paling utama adalah yang elektrolit tinggi tidak tersedia di bangsal. Tetapi obat ini juga bisa termasuk obat narkotika, obat emergensi, ya ada di sana. Obat emergensi dasar ada di bangsal, ya. Tetapi elektrolit pekat
Tidak seperti seperti ini. Maaf, kalau yang paling penting natrium NaCl 3%, MgSO itu tidak boleh dibangsal, tetapi D10 dan MgSO4 tidak boleh dibangsal juga, D10 juga sebaiknya tidak. Tapi kalau itu memang kadang-kadang kita butuhkan segera, jadi kita bisa berikan di sana. Tapi pasien kita perawat sudah kita edukasi, sudah diberi disosialisasi bahwa D40 ini harus diencerkan. Karena kalau pasien hipoglikemi harus segera diberikan D40 ini. Jadi tetap waspada tapi ya, jangan sampai menimbulkan efek yang kita tidak inginkan. Kemudian ini kalau untuk, nah ini adalah obat-obat yang terlihat sama ya. Kalau HAM itu masih sedikit. Nah ini di sini norum waspada tinggi. Di sini ada adrenalin, ada pitosin ya, beda ya. Adrenalin ini kan untuk obat emergensi ya, jadi untuk kejang. Kemudian ada shock di sini, alergi juga kita bisa berikan ini. Kemudian ada pitosin. Pitosin ini kan untuk mempercepat, membantu kelahiran pasien ibu yang akan melahirkan, tetapi tidak, jadi memacu kelahirannya di sana. Kita bisa berikan ini. Nah, ini semua harus diberi stiker obat waspada tinggi ya, di sana. Jadi kita bisa lihat. Kemudian ada juga seperti ini. Ini contoh-contoh saja ya, ini KCl ya, sama elektrolit konsentrat tinggi. Di sini kita tidak boleh ada magnesium sulfat, kalium sulfat, potasium, ada yang 2 mg, ada 3 milimol, natrium klorida 0,9%. Sebetulnya ini salah nih, maaf. Kalium klorida 0,3% ya, bukan 9%. Kalau 9% itu larutan dasar. Nanti diberi ini. Kemudian MgSO4. Obat-obat ini sering ada digunakan di emergency, ada di ruang-ruang, tetapi tidak boleh disimpan ya di bangsal, tetap harus tetap di farmasi. Jadi farmasi menghitung hari ini kalium kloridanya dia kebutuhan KCl berapa, hanya 1 ya, sudah 1. KCl nggak mungkin kita berikan, dia backingnya hanya 25 cc, jadi nggak mungkin kita berikan elektrolit ini. Kalsium juga hanya sekali dalam sehari, tidak mungkin diberikan berkali-kali, karena begitu dia diberikan elektrolit ini, dia harus segera periksa laborat, kaliumnya sekarang berapa, natriumnya berapa, karena kalau terlalu banyak dia akan juga memicu ke jantung ya. Kemudian juga ada gambar ini. Nah ini konsentrat tinggi ini harus diencerkan, tapi ini sekarang bentuknya sudah tidak botol lagi, sekarang bentuknya dalam packing botol plastik ya, 25 cc. Jadi sedikit memang, tetapi tetap harus dikelola dengan baik karena bisa menimbulkan alergi atau kejadian kita tidak diinginkan. Kemudian yang penting ada ketersediaannya, aksesnya bagaimana. Rumah sakit di sana, di farmasi, apotek harus sediakan ini semua ya, harus dengan resep dokter. Pesannya bagaimana kalau sudah e-katalog, jadi persiapannya, distribusinya khusus ya, label terutama, dan verifikasi. Jadi untuk pasien obat-obat HAM yang wajib kita lakukan adalah selalu dicek 2 kali, wajib ya, tidak boleh. Walaupun saya bilang tadi semua harus dicek 2 kali, tidak hanya obat HAM saja. Kemudian ini adalah, ini elektrolit yang saya katakan tadi, ini KCl ya. Kemudian ini terbalik nih. Yang ini NaCl, tapi semua kalau sudah dilabelin, kalau sudah campuran dengan di pengenceran gitu, semua harus diberi jadi high alert ya. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu juga
Ini hanya gambar-gambar aja sih kalau untuk ini, supaya kalian tahu, karena kemarin sudah saya singgung di, minggu-minggu sebelumnya dalam, penyimpanan obat, ya. Nah ini kan ini ada D40, ini KCl, ini NaCl, semua diberi label merah. Nah, kemudian NaCl ini, kalau ada pengenceran, ini harus ditulis namanya, nama obatnya, tanggalnya, siapa yang memberikan di sini. Tidak hanya obat ini, tetapi obat-obat yang untuk obat jantung, yang diencerkan itu tidak hanya yang HAM, tapi ada Nicardipin, Perdipin, itu juga harus diberikan itu semua, ya. Kemudian ini menyimpannya, penyimpanan obat. Nah, ini tadi. Simpannya gini, ini ada garis merah, ya. Garis merah ini menunjukkan bahwa dia obatnya obat HAM. Nah, di sini. Nah, kalau misalkan tadi saya singgung ada aglimab misalkan yang tidak hanya obat HAM, obat yang lain pun seperti kalau ada nama Lassa, ya Lassa look like sound alike, misalkan tadi glimepirid satu di sini, kemudian yang 2 di sini, ya disimpannya, yang 4 di sini. Jadi tidak sejajar ke bawah atau tidak sejajar ke sini. Jadi ada jarak ya di sini kemari. Jadi dia tidak akan mengurangi terjadi kesalahan dalam mengambil obat ya di sana. Kemudian ini ada daftar elektrolit konsentrat dengan pengencernya. Jadi kalau kita akan mengencerkannya, kita harus melihat itu dengan apa sebaiknya. Nah, ini harusnya pengenceran itu dilaksanakan di apotek ya, tetapi karena kita kurang SDM-nya masih kurang dan belum tentu setelah diencerkan pasien itu obat tersebut langsung diberikan kepada pasien sehingga pengenceran kita serahkan kepada perawat. Nah, perawat nanti akan mengencerkan sesuai identitas ini. Nah, dari situ kita juga bisa melihat jangan sampai setelah diencerkan dia kemampuannya BOD ya, jadi beyond use date, BUD-nya maaf. Jadi dia harus ada expirednya kapan. Jadi kalau habis dipakai dia harus habis sehari ya kita berikan jamnya. Jam sekian sampai jam sekian. Tetapi kalau berhari-hari kita beri tanggalnya. Nah, biasanya obat-obat yang diencerkan ini hanya 1 hari sekali saja dan harus segera digunakan ya. Itu kemudian yang terakhir, nah ini tadi label yang di sini. Nah, ini ada contoh labelnya seperti ini, tapi versi bisa berubah. Bahkan di rumah sakit mungkin punya desain sendiri. Yang jelas di sini hampir sama dengan di sini. Karena itu tadi kalau bikin seperti itu terlalu banyak, ya terlalu besar, kita bikin sedikit mungkin, tetapi dia informatif, ya seperti itu. Ya, ini adalah tentang obat HAM, ya. Hanya sedikit, hanya kira-kira 20 slide. Sebelum saya lanjutkan, siapa yang mau bertanya, monggo. Tidak hanya ini, tetapi dengan tentang yang kemarin. Silakan. Saya Bu ingin bertanya. Ya, silakan. Kan tadi untuk peletaan obat-obat HAM dan Lassa itu kan tadi ditempatkan di kotak yang warna merah gitu kan Bu? Iya. Nah ini tuh emang apakah ada ketentuan untuk diletakkan di bagian atas gitu? Oh, tidak. Tidak, kebetulan ini bagian atas ya kita. Semua memudahkan. Di mana-mana bisa, tapi tetap ada ini tanda ini. Sekarang narkotika juga diberi tanda merah, ya. Psikotropik juga dikasih tanda merah. Ini tidak ini di sini bukan psikotropik. Ini obat memang HAM tapi bukan golongan psikotropik. Nah, psikotropik ada sendiri, narkotika sendiri, tidak harus di atas. Kita bisa jadi di bawah juga nggak apa-apa, mau di bawah sini juga nggak apa-apa. Tapi kan kemungkinan obat-obat ini
pengambilannya penggunanya tidak begitu banyak ya. Jadi tertentu saja kasus-kasus tertentu. Yang paling mudah kan yang paling bawah, kita cepat mengambil. Jadi mudahnya saja. Yang pasti obat-obat ini tidak menyolok ya. Tidak diberi judul ini obat HAM, ini lemari narkotika. Yang tahu hanya kita, orang lain tidak tahu tanda itu tuh apa maksudnya ya. Jadi kalau di bangsal biasanya kita masukkan dalam satu kontainer kit. Di situ juga di kontainer dikasih merah dan disimpan di tempat tidak bergabung dengan obat-obat emergensi yang lain. Jadi ya, obat emergensi kan bisa di kit, di troli, bisa dimanapun. Tapi yang itu diberikan dan disimpan tetap mudah dijangkau, tapi tidak semua orang bisa melihat oh itu obat HAM ya gitu. Tidak harus di atas, dimanapun boleh, tapi tetap diberi tanda. Ya misalkan di sini ABC, ABCDE kelompoknya kan kita alfabetis menyusunnya dari A sampai Z. Nah dari A sampai Z tersebut ada obat HAM. Nah obat HAM-nya itu kita kelompokkan disusun lagi A, B, C, A sampai Z lagi atau mungkin sampai E. Tapi dikelompokkan diberikan nama ini. Psikotropik juga seperti itu. Ya, di sini bisa gabung. Yang psikotropik bisa, obat HAM yang lain bisa digabung di sini. Ya, itu jelas? Ada Ya, lagi? Bu, terima Ya, kasih. ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Ya, Ibu, silakan. saya mau bertanya. Ya, mau nggak? Pertanyaan saya, Bu, kenapa untuk narkotik psikotropik itu dikasih label high alert, Bu? Tapi maksudnya yang di rumah sakit kenapa diberi label HAM, tapi di apotek itu tidak dikasih label, Bu? Di apotek maksudnya apotek swasta apa di rumah sakit? Ada di depo, di pelayanan? Dulu pernah. Maksudnya begini, Bu. Dulu kan pernah PKL juga, Bu. Nah, ya. di apotek itu tidak diberi label HAM atau high alert, tapi pas PKL di rumah sakit itu semua jenis narkotik baik itu injeksi maupun tablet itu dikasih label high alert. Harusnya di apotek swasta maksudnya ya, di apotek yang di komunitas ya. Itu memang harusnya memang semua diberi itu. Tapi karena komunitas itu tidak ada akreditasi ya dan penggunaan obatnya juga tidak terlalu banyak, jadi memang belum sampai ke sana. Jadi mungkin dari kebijakan pemerintah atau ya memang mungkin profesi ya. Jadi memang belum, kalau untuk yang di apotek memang kita belum kendalikan. Tapi yang di rumah sakit karena penggunaannya banyak, ya jenisnya juga banyak. Jadi kita ada aturan ini untuk keselamatan pasien. Tetapi seperti saya sudah mengerti ini semua, tapi kita akan memberikan penjelasan pada saat dispensing ke pasien di apotek komunitas. Ya, jadi kita tidak bisa bilang ini oh ini nanti timbul alergi, tidak. Tapi untuk semua obat biasanya pada saat kita dispensing untuk pasien yang datang ke apotek yang tempat saya yang saya kelola itu, saya akan jelaskan kalau habis minum ada sesuatu yang tidak nyaman di badan segera kembali ya, atau kembali ke farmasi kembali ke dokter dengan membawa obat tersebut ya. Ya, jadi dikonfirmasi dulu obatnya sudah benar, pasti insya Allah kalau apotek ya sebaiknya kalau yang mendispensing apoteker insya Allah tidak akan ada kesalahan, kecuali kalau dia membeli obat tanpa resep dokter. Wah, sudah digantung saya kalau sudah menjual obat seperti ini tanpa resep dokter. Ini kan harus dengan resep dokter. Jadi nggak bisa harus dengan ini. Jadi sebaiknya ya tidak diberi. Jadi pasien itu nggak tahu kalau ini tuh high alert, bisa harus diwaspadai. Tapi kita harus menjelaskan kayak insulin ya. Insulin itu waspada obat. Kita berikan stiker itu di pennya ya. Nah, ini kita juga harus jelaskan. Ya tadi tidak menimbulkan apa-apa, tapi jika terjadi sesuatu yang tidak nyaman untuk tubuh, silahkan kembali ke dokter. Atau kembali ke kami, kita akan lihat obatnya apa, nanti kita hubungi dokternya. Begitu ya? Ya, Bu. Berarti memang pada dasarnya untuk narkotik psikotropik itu harus dikasih label high alert. Baik di rumah sakit maupun iya, betul. Sebaiknya seperti itu karena kita kan
kenyamanan ya, patient safety wajib gitu ya. Ya gitu. Ya, apa lagi? Baik, Bu. Terima kasih Bu, Bu Heni saya untuk mau penjelasannya. bertanya. Iya, monggo. Bu, saya Trinuria. Mm-mm. Jadi begini Bu, pada obat Lassa apabila TTK-nya salah Bu, memberikan obat, baik itu pada pasien rawat inap ataupun rawat jalan, bagaimana ya Bu tindakannya ya Bu? Jalan. Mm-mm. Ya, jadi tindakannya seperti apa ya Bu? Salah Misalkan, memberikan nah, obat. kalau Terima kasih Bu. AA itu kan dia hanya menyiapkan obat, ya. Kalau AA di apotek, rawat jalan maupun di rumah sakit itu TTK menyiapkan obat. Nah, apotekernya mengecek sebelum diberikan kepada pasien, ya. Atau TTK senior yang memverifikasi obatnya sudah betul, namanya sudah betul sesuai dengan yang dicetak, ya, misalkan dengan nama antara stiker etiket obat dengan obatnya, ya. Namanya nanti kita panggil, tadi identifikasi pasien kalau lewat jalan kan kita dengan nomor catatan medis. Ya, sama enggak nomor catatan medisnya. Kalau rawat inap tentu saja kita bertanya, melihat gelangnya. Nah, di sana untuk mengidentifikasi. Kalau ada kesalahan, kesalahannya apa dulu, ya? Salah beli obat, salah memberikan pada pasien, makanya kan kita harus ngecek itu semua, jangan sampai ada kesalahan. Misalkan terjadi kesalahan, kalau rawat jalan biasanya disusul. Misalkan biasanya itu kejadiannya gini, pasien sudah merasa lama duduk di situ tapi kok nggak dipanggil-panggil. Padahal tadi biasanya kan terus bertanya maju, kok saya belum dipanggil ya, seperti itu, ya. Padahal yang misalkan saya manggil namanya Heni. Nah, terus ada orang datang bertanya, mau bertanya dikirain itu yang namanya Heni. Nah, akhirnya diberikan obat tersebut, padahal dia namanya bukan Heni. Itu sering pernah terjadi hal seperti itu. Jadi makanya kita harus bertanya lagi, Ibu namanya siapa? Ya, kita harus bertanya dan menyamakan dengan nama yang kita panggil tadi. Oh maaf, Ibu tunggu sebentar. Tapi ini sekarang kita karena kita sudah makin berkembang, kita sudah pakai barcode. Ada nomor tunggu. Jadi kalau nomornya tidak muncul di pampangan di TV, pakai televisi tadi atau ya TV, itu dia tidak akan datang, tidak akan berdiri. Nah, kita akan ambil nomor antrian, bukan nomor pasiennya. Misalkan sampai lolos obatnya yang harus diambilkan salah, ya. Kita bisa melihatnya pada saat kita penjualan di sana. Memang ribet, ya. Kalau melihatnya itu seperti itu. Ya kalau nggak ketahuan ya pasti pasiennya sudah mengambilkan obat dengan dosis yang tinggi atau obat yang kurang, ya. Jadi sana. Atau kalau kita langsung ketahuan, kita langsung susulkan kepada pasien itu mengganti dengan obat yang benar. Ya, seperti itu. Kalau dirawat inap kita sudah langsung digantikan saat itu. Dan itu harus ada laporan. Makanya saya kebetulan tadi saya bilang saya di mutu pelayanan rumah sakit, itu saya selalu memberikan tekankan kepada teman-teman di farmasi, jangan takut membuat pengakuan dosa, ya. Jadi kita melakukan kesalahan tapi tidak lapor, ya. Ya toh, biasa ini sering di bangsal ada kesalahan tapi tidak lapor sama saya. Jadi saya nggak tahu salahnya itu apa, ada kesalahan tahu-tahu boom besar masalahnya. Jadi harusnya dia menulis pengakuan dosa, hari ini saya salah memberikan obat. Harusnya yang diberikan kepada dengan dosis sekian saya berikan dosis sekian. Nah, itu tugas apoteker sebetulnya, bukan tugas TTK. TTK itu kan mengentry data sesuai resep yang masuk. Kalau masih manual mungkin dia bisa salah dulu alasannya, soalnya tulisannya nggak kebaca, ya. Tapi sekarang sudah e-resep, tidak ada alasan untuk tidak bisa membaca obat. Tetapi kita juga harus lihat dokter menulis apa. Kemudian yang kita entry sesuai enggak. Sekarang akhirnya kita dulu menyalin kembali yang ditulis oleh dokter walaupun dengan resep. Sekarang sudah kita mengcopy resep tersebut langsung menghitung jumlahnya. Tinggal kita mengambilnya sudah betul apa enggak di sana. Itu makanya ada
dicek ulang oleh apotekernya atau TTK senior jika apoteker tidak ada di tempat. Begitu ya. Nah, ada kesalahan harus ada koreksi. Nah, kita tidak mempunishment tetapi membimbing mereka. Kalau dibimbing tidak bisa juga, ya kita mungkin kita harus memberikan pelatihan atau refresh tentang profesinya. Gitu? Ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Fit mau bertanya, bukan itu di kebijakan disebutkan di SPO-nya kan ada penyimpanan sama sampai pelaporan tuh, gitu. Iya. Nah, saya mau bertanya itu untuk teknis pelaporannya itu bagaimana, Bu? Ada formatnya. Kita ada formatnya, betul. Formatnya kalau misalkan ada kejadian itu namanya format IKP, ya insiden. Jadi maksudnya gitu, kemutu. Jadi insiden yang terjadi hari ini jam berapa, tanggal berapa, ditemukan apa. Kesalahan pemberian obat, kesalahan pelabelan obat. Ya, kemarin saya sudah cerita bahwa ada label obat yang salah tempel. Infus ditempel di sirup, yang sirup ditempel di infus. Nama obatnya sudah betul, tapi menempelnya yang salah. Itu juga salah, nggak boleh. Nggak mungkin toh infus diminum. Walaupun saya pernah minum infus karena haus, itu waktu itu D5 ya, nggak punya air minum, adanya D5, manis-manis sama betul-betul ya, di light. Nah itu terpaksa minum itu nggak apa-apa. RL pun kita bisa minum karena kita mungkin elektrolitnya kurang, ya kita bisa itu kayak rasanya kayak itu apa oralit ya, sekali-sekali nyobain. Jadi kita ada laporannya, siapa yang menemukannya, tanggalnya dan sebagainya, penyebabnya apa, ya. Di situ ditulis salah tempel label, salah memberi obat. Nah, ini tuh masalahnya itu tidak pernah ada laporan. Jadi kadang itu tidak tersampaikan semua. Kalau memang, jadi saya bilang tadi harus jujur. Ada buku pengakuan dosa, ya. Jadi di situ pengakuan dosa. Jadi kalau ketemu dengan pasien, misalkan obat itu mau diberikan ke pasien, dicek oleh apotekernya ada kesalahan, langsung kita tanya, ini siapa tadi yang menempel, siapa yang mengambil obat, kita ini loh salah saat itu. Nah itu harusnya kita buat laporan, ya. Tapi kadang kan ya sudah dianggapnya sudah aman. Nanti saya takutnya akan terjadi kejadian hal yang sama. Kalau sering kan mana konyol kan kalau kejadian salah. Apalagi sampai alergi. Ya, alergi itu memang kita harus perhatikan. Kalau telat sedikit bisa kena mukosa, ya mukosa mulut, pokoknya hidung, mata itu bisa parah jadinya. Jadi harus hati-hati. Kalau label kita mungkin salah obat, itu juga nggak boleh. Misalkan obatnya nanti yang harusnya diminum sehari sekali ditempel dibelikan dengan obat nama lain dengan dengan signanya 3 kali, ya habislah. Nanti bisa kalau misalkan yang diberikan dia Diazepam tidur terus karena dia minum sehari 3 kali seperti itu ya. Jadi makanya stikernya itu dikasih nama obat, etiketnya itu ya, nama obatnya ada, minumnya berapa kali dosisnya di situ jelas. Gitu, Hafiz. Ibu, baik Bu, terima kasih Bu. Kembali, ada lagi monggo. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak hanya ini ya, yang kemarin-kemarin boleh ditanyakan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya akan lanjutkan. Kok hilang ya? Full screen. Nah. Yes, oke saya lanjutkan. Masih ada yang mau ditanyakan nggak yang tadi atau yang kemarin? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke CSSD ya.
Central Sterile Supply Department. Kira-kira ada tahu nggak kenapa saya berikan ini? Apa sih kaitannya dengan profesi Anda nanti sebagai apoteker di rumah sakit? Ya, di sana. Ya, kenapa sih harus tahu? Di sana nanti jawabannya nanti harus dijawab ya kalau saya bertanya. Nah, ini tugasnya di sini melayani ya pelayanan terhadap semua kebutuhan kondisi steril. Jadi sterilisasi ini dilayani oleh CSSD. Terutama biasanya adalah tujuannya itu memutus tali memutus infeksi. Jadi nosokomia di sana, bakteri, virus yang ada di bahan-bahan tersebut dimatikan, disterilkan dimatikan dengan cara sterilisasi. Ya. Jadi bebas dari mikroba ya. Jadi termasuk jamur dan sebagainya dengan cepat. Ya, jadi setelah dicuci kita sterilkan di sana. Tugasnya di CSSD seperti itu. Ada falsafahnya memang memberikan pelayanan steril. Jadi supaya pasiennya tidak terinfeksi. Misalkan dokter bedah habis praktek. Sudah masuk belum ya? Belum, Ibu. Halo? Belum, gimana nih caranya? Sebentar. Kok bisa ya? Oke, ini udah? Udah belum? Belum, Ibu. Belum. Coba saya dibimbing gimana nih caranya. Saya ngambilnya dari dokumen. Share it. Kok nggak ada ya? Sebelumnya itu Bu, filenya dibuka dulu Bu. Oh, filenya udah buka Oke. udah. Dibuka dulu Bu biasanya. File dibuka dulu kemudian masuk Zoom share screen. Buka dulu ini. Udah. Ini kan udah saya buka. Oke, terus Zoom. Ini sudah bukanya ke PowerPoint. Zoom-nya kemana ini? Terus buka Zoom ke share screen, Bu. Buka Zoom. Ini ditutup di minimalis dulu ya. Nah, ini udah. Oke, ya, bisa ya. Makasih ya, sudah dibimbing. Bingung, maklum. Nah, ini sterilisasi tadi, falsafah sudah. Kemudian ini tadi sudah. Nah, tujuannya sebagai pedoman pelayanan, jadi ada tujuannya pasti ada pedoman pelayanan pusat sterilisasi itu bagaimana. Jadi ada SPO-nya. Juga sebagai kontrol mutu, ya. Jadi diawasi hasil sterilisasinya bagaimana. Apakah alat yang kita gunakan untuk sterilisasi itu masih bekerja dengan baik apa tidak? Kita swab ya hasilnya. Kemudian juga bisa membantu menurunkan angka kejadian infeksi nosokomia yang ada di rumah sakit. Tadi saya katakan kalau misalkan pasien ini pisau ini habis digunakan untuk pasien, tidak dicuci, tidak disterilkan, digunakan lagi, pasti akan terjadi infeksi untuk pasien tersebut. Taunya infeksi ya lukanya tidak sembuh-sembuh ya di sana. Kemudian penggunaan antibiotik menjadi akan lebih tinggi ya di sana. Kemudian ya kalau infeksinya bisa menginfeksi orang-orang yang lain, ya mungkin dokter bedahnya juga atau perawatnya atau yang terkait dengan itu. Terutama yang menular kepada pasien yang lain. Jadi kita bisa menurunkan angka kejadian infeksi. Taunya penggunaan antibiotik, taunya kita bisa menurun itu adalah penggunaan antibiotik yang menurun dibandingkan yang sebelumnya, ya penggunaannya berkurang. Kemudian ini sebagai panduan kerja tenaga
bagi tenaga pemberi pelayanan pusat sterilisasi dan dalam memberikan pelayanan. Di mana panduannya semua, jadi semua itu ada SPO-nya ya. Jadi semua kita pakai SPO. Jadi tidak asal melakukan pelayanan. Kemudian mewujudkan pasien safety ya sebagai wujud pengendalian infeksi nosokomia di rumah sakit. Ya. Itu siapa ya? Ini gimana tuh? Suaranya benar-benar siapa itu yang nggak ditutup? Ya, tadi pasien safety juga. Jadi bukan hanya yang 6 tadi kan, nosokomia di sini juga terinfeksi termasuk yang tadi yang cuci tangan high hygiene ya. Jadi nosokomial bisa di sini dimasukkan ke sana. Kemudian selain itu juga kita lihat landasan hukumnya seperti ini, saya akan lewati dan nanti tidak akan ada pertanyaan di ujian. Nah, tugas pokoknya menyiapkan peralatan yang steril untuk pasien dan perawatan pasien, kemudian melakukan proses sterilisasi, mendistribusikan, ya kita harus tahu distribusi bagaimana, barang kotor, barang bersih, bagaimana mengelolanya. Jadi SPO-nya nanti di sana, kalian kalau praktek di rumah sakit yang ada CSSD-nya lihat, distribusinya bagaimana, barang datang pakai apa dia dibawa, terus dibawa kemana, diapakan, ya dilihat di sana. Terus disimpan di mana, ruang penyimpanannya bagaimana, syaratnya bagaimana, Anda harus lihat di sana. Sudah sesuai enggak ya dengan aturan yang berlaku dengan dasar hukum tadi. Jadi distribusinya juga tidak akan enggak sembarangan. Kalau misalkan barang alat kesehatan untuk operasi disimpannya bagaimana? Di tempatnya, dibungkusnya bagaimana, itu ada, nanti disterilkan, terus diberikan di mana. Biasanya diberikan dalam satu tempat, kalau saya bilang kerontang ya, kayak stainless baskom yang tertutup, itu sudah dalam keadaan bersih, sudah misalkan ini biasanya mereka itu kalau sterilisasi untuk satu tindakan itu satu paket alat yang harus dipakai. Sama seperti obat. Tindakannya APP, ya obat-obatnya apa saja itu sudah kita paketkan. Dan demikian juga untuk alatnya. Alat kesehatannya sudah dipaketkan. Untuk gunting yang bentuk belok kiri, bengkok kanan, atau gunting lurus, atau pisau yang seperti apa, itu semua ada di sana. Jadi sudah disiapkan di satu tromol tersebut. Ya, jadi kita dibersihkan, dimasukkan ke dalam tromol, kemudian disterilkan. Jadi nanti kalian bisa lihat di sterilisasi kalau kalian praktek ke sana. Ya, kalau yang tempat saya nanti saya juga bawa ke sana untuk hanya melihat karena ini sedang pandemi, jadi biasanya 3 hari kalian di sana. Ya, 3 hari melakukan praktek sterilisasi. Tapi karena ini pandemi cukup 1 hari saja. Jadi hanya melihat ya, melihat dan mendapat bimbingan dari bagian sterilisasi. Kemudian juga memelihara juga barang-barang yang ada. Jadi kemudian harusnya kalau barang-barang jahitan ya sudah laundry ya. Kemudian ini mempertahankan hasil sterilisasinya bagaimana? Sudah bagus belum? Alatnya masih baik apa enggak? Ya biasanya hasil sterilisasi itu kita bawa ke Labkesda. Di Labkesda ini nanti dicek di swab apakah hasilnya baik atau tidak. Dan dengan situ kita bisa lakukan mendapatkan BUD. Dia expirednya kapan ya setelah dari diperiksa di Labkesda. Jadi barang-barang yang sudah kita sterilkan kita berikan, kita bawa ke kemana? Ke Labkesda tadi, kemudian dicek di sana. Diceknya dengan biologis. Kalau di tempat kami tidak ada bisa seperti itu. Jadi hanya mengatakan bahwa ini barang sudah steril apa enggak hanya menggunakan indikator kimia atau fisika ya di sana indikatornya. Kemudian selain itu juga sudah naik. Dan kita melakukan pengawasan hasilnya bagaimana itu PPI ya.
dikendalikannya harus bagaimana itu. Jadi PPI ini jadi pengendali infeksi nosokom infeksi ini selalu keliling, terutama di sterilisasi. Bagaimana dia prosesnya, airnya dibuang kemana, ya. Terus mutu dari air tersebut, maksudnya yang digunakan untuk sterilisasi bagaimana, alatnya semua di sana. Jadi harus bersih, sabun. Nah, kemudian sabun bekas mencuci alat kesehatan yang mengandung mengandung bekas darah, mencucinya bagaimana, kalau direndam rendamannya bagaimana di sini. Ya, jadi dia harus dikendalikan oleh PPI ini. Karena di sini pusat infeksi. Kita tahu darah adalah media terbaik untuk hidupnya bakteri atau jamur. Bentar. Ini adalah alurnya, nanti kalian bisa baca. Maaf. Jadi kalau kita nanti di sana itu di CSSD ada ruang penerima barang, kemudian pencucian, packing, sterilisasi. Kalau untuk laundry, jadi biasanya kalau untuk alat-alat, jadi biasanya memang posisi CSSD itu dekat dengan IBS. Ya, karena konsumen terbanyak adalah instalasi bedah sentral. Di sana kita bisa aksesnya lebih cepat. Aduh, gimana sebentar ya. Kemudian begitu barang masuk dicatat. Barangnya apa saja, itu bekas operasi apa saja, nanti ada catatannya di sana. Nanti kalau di packingnya juga ada judul, jadi di packing itu juga ada judulnya, ini untuk apa, paket untuk apa sih, sama juga begitu dia terima, dia catat, kemudian direndam berapa menit, ya dia bisa direndamnya di larutannya apa yang paling cocok, desinfektannya. Ya di sana kita pilih biasanya paling biasanya didesinfektan dulu, berarti dia larut, baru kita cuci dengan sabun dan dikeringkan. Ya kalau dikeringkan barulah kita sterilisasi. Kalau sterilisasi berarti autoclave-nya sudah otomatis dia bisa melakukan pengeringan sendiri, langsung dikeringkan dengan alat tersebut. Ya jadi bisa langsung. Kemudian ini adalah alurnya, kemudian masih banyak lagi. Terus setelah barang itu selesai disterilisasikan, disimpannya di mana? Ruangannya, syaratnya seperti apa? Ya, ada UV filter, tekanannya berapa di sana. Kemudian kalau ada produksi ya kita harus beri kelakuan produksi, biasanya produk steril. Tapi ini produksi kita tidak ada. Kalau yang besar mungkin sudah ada, mungkin nanti yang ke Karyadi bisa lihat. Kemudian prosesnya juga harus bagaimana? Ya, proses sterilisasi dengan autoclave. Berapa jumlahnya? Yang bisa kita lihat sekali sterilisasi berapa kali? Sehari berapa kali? Nanti kalian bisa lihat ya. Kemudian distribusinya, packingnya bagaimana, dibawa pakai apa? Karena sekarang kalau yang dari bangsal butuh untuk ganti balut atau alat-alat tertentu itu pakai trommel, pakai kontainer kecil. Tetapi kalau yang dari bedah pasti besar. Karena jumlahnya banyak, jadi pakai troli ya, troli tertutup. Nah, troli terbuat dari stainless steel dan tertutup. Kemudian setelah itu kita baru distribusikan. Dan ini adalah struktur organisasinya. Dari saat ini, nah ini alur proses alat medis
bekas pakai adalah alur untuk mensterilkan alat medis. Jadi dekontaminasi kita bisa berikan larutan klorin, ya. Klorin yang paling murah ada Biclean kita bisa berikan, ya. Tetapi ada juga yang memang alat larutan yang mahal, ada yang eskulaturnya itu mahal. Kemudian setelah direndam kita cuci, ya, terus diciriskan, dikeringkan. Setelah itu baru ada proses sterilisasi. Di sini sterilisasi bisa dengan alat, ya, dengan peralatan steril, bisa juga dengan desinfektan atau direndam dengan desinfektan tertentu, ya, dia sudah biasanya itu alat-alat yang tidak boleh dipanaskan. Kemudian yang ada yang rendah. Jadi biasanya yang rendah ini sudah dilakukan di IBS, ya. Setelah dibersihkan di IBS, darahnya sudah habis dikontaminasi, dibersihkan juga bisa di IBS baru dikirim ke CSSD atau langsung setelah direndam dalam klorin diberikan ke CSSD. Ini ya, seperti ini alurnya. Kemudian lokasi tentu saja dekat dengan IBS karena dia konsumen terbanyak. Jadi ke ruang bangsal-bangsal dia dengan kontainer perawatnya ngambil, setelah digunakan langsung dikirim lagi ke CSSD untuk disterilkan. Ya. Kemudian ada ruang dekontaminasi. Ini ruang-ruangan kita sendiri-sendiri. Ya. Ruangnya ada dekontaminasi. Ini untuk benda-benda tajam yang menyebabkan infeksi atau racun. Jadi berbahaya. Jadi bahan-bahannya ini dia jadi digunakan dengan pelindung. Biasanya kita melihat, oh ini nggak bisa, ini harus di packing dengan benar supaya tidak tertusuk, ya, tidak jatuh, tidak tercecer di jalan pada saat pengiriman. Jadi harus dimasukkan dalam kontainer tertentu yang sifatnya tertutup, aman untuk yang membawa. Kemudian ventilasi, sirkulasi udara di sana juga harus kita bisa harus diatur. Jadi udara positif atau negatif yang ada di sana, jadi sirkulasinya tidak mulek, ya. Jadi yang masuk dengan yang keluar beda, ya, jangan sama. Biasanya seperti itu. Kemudian nah ini suhunya berapa, kelembabannya berapa. Di sini juga bisa mengatur supaya hasil sterilisasinya tetap konstan, ya. Jika ada petugasnya juga yang bekerja di situ juga nyaman, ya, tidak sumuk, ya, tetap nyaman. Kemudian juga menjaga mutu dari hasil sterilisasi. Jadi harus suhunya di bawah 20 derajat, kelembabannya 75. Ini hampir sama dengan penyimpanan obat, ya. Jadi di bawah 25 derajat Celcius dengan kelembaban 75. Kemudian ini lokasi ruang dekontaminasi di area terletak di belakang area rumah sakit. Ini sekarang tidak di belakang, di pinggir rumah sakit, ya. Dulu memang di belakang, tapi karena berkembangnya rumah sakit, jadi posisinya dia sekarang agak ke depan tapi di pinggir, ya, di pinggir, di dekat posisi sekarang, ya nanti kalian bisa lihat kalau di tempat rumah saya itu tidak di belakang tapi agak ke depan, juga tidak di tengah, di depan pinggir. Jadi jalan akses dari depan, dari akses masuk rumah sakit ke arah IBS. Nah, kemudian barang kotor masuk ruang dekontaminasi dengan apa, disterilkan dengan apa, itu pemilihannya nanti yang sebetulnya memang mereka sudah bisa memilah-milah. Nanti kalau disterilkan dengan apa, kering atau basah, itu tergantung jenis bahan yang akan disterilkan. Kemudian ada ruang alat, setting alat. Nah, sebelum disterilkan, setelah dicuci, alatnya diset. Tadi saya sudah singgung, ya, diset dulu. Ini untuk operasi apa? Ini untuk ganti balut. Ini untuk pakaiannya bagaimana? Linennya juga ada di sana. Linen itu yang mencuci adalah laundry, ya. Laundry juga sama, linen sebelum dicuci dia direndam dulu. Yang infeksius itu direndam dulu dengan klorin. Jadi si warna itu pasti akan berubah, ya.
karena klorin itu jadi bikin putih toh. Jadi bludak, warnanya sudah berubah. Jadi direndam barulah dicuci dengan sabun di sana. Ya itu yang melakukan laundry. Laundry sebetulnya tidak berdiri sendiri di bawah, sebetulnya berdiri sendiri, tetapi karena dia konsumen yang selalu barang-barang itu harus disterilkan, sehingga juga seolah-olah dia di bawah CSSD. Padahal sebetulnya tidak. Dia punya instalasi sendiri laundry. Ya. Kemudian setting linen. Nih, satu linen berapa? Ya, di setting linen. Nah, kalau tukang ada yang di laundry ini pasti ada beberapa tenaga tukang setrika dan sebagainya. Yang penting dia mencucinya dengan sabun dengan pH berapa, kemudian diklorin dulu berapa jam dan sebagainya di sana. Jadi bersih barang yang datang yang dikembalikan ke bangsal apa dari sterilisasi itu yang perlu disterilkan kemana saja, yang biasanya hanya untuk IBS yang disterilkan, tetapi yang lain hanya dicuci biasa oleh bagian laundry. Kemudian ruang sterilisasi, ya di sini ada produksi dan setting linen. Alat bantunya apa saja, ya ruang sterilisasinya ini sudah yang sudah untuk alat bahan-bahan yang sudah disterilisasi, ya. Jadi tidak ada kontaminasi, kita sudah ruangannya itu steril, jadi sudah dikasih etilen oksida atau pakai UV filter atau exhaust dan sebagainya, itu sudah ada lengkap. Nanti kalian bisa melihatnya di sana. Ya, ini hanya ruang penyimpanan dan sebagainya. Yang penting di sini juga ada indikator, ya. Ini kembali tadi. Di sini ada CSSD, ada barang-barangnya itu dari bagian laundry, instalasi IPSRS, farmasi, sanitasi di sini ya. Jadi di antaranya yang berhubungan langsung ini kenapa? Instalasi farmasi ke sana ya, karena apa? Barang-barang bahan-bahan yang disterilkan atau alat atau bahan untuk dekontaminasi bahan kimianya itu semua dari farmasi. Jadi kenapa saya beri juga untuk sterilisasi ini CSSD ini. Ya. Kemudian di sini tata laksana tadi ya, perencanaannya bagaimana dan penerimaan barang ini tadi saya sudah lihat, dicuci, di setting, ini lebih rinci lagi bahan habis pakai. Ini semua terkait dengan farmasi, BHP. Jadi kasa, kapas, kemudian itu semua dari farmasi, etilen, bahan-bahan kimia untuk pemutih, menghilangkan darah, meredam dari dekontaminasi juga semua dari farmasi. Saya rasa untuk hari ini di sini cukup dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu, saya izin mau bertanya. Monggo. Ya. Silahkan. Saya admin NIM 13. Untuk di slide yang ketiga itu kan tujuan ya Bu ya. Nah, yang saya ingin bertanya, bagaimana cara mewujudkan patient safety itu ya Bu? Di slide yang ini CSSD apa yang? Iya. Patient safety mewujudkannya itu kan kita sudah melakukan sterilisasi, jadi memutus atau mematikan bakteri yang ada menempel di bahan-bahan, ya. Jadi pasien tidak terinfeksi. Tadi saya sudah katakan, habis dipakai operasi, kalau tidak disterilkan, dicuci dan disterilkan, dia akan menginfeksi yang lain kalau dipakai lagi. Ya, jadi harus dicuci, bekasnya itu harus dicuci. Jadi pasiennya tidak terinfeksi. Taunya dia terinfeksi atau tidak, itu kita lihat pasiennya mungkin lukanya tidak sembuh-sembuh. Penggunaan antibiotik untuk pasien-pasien pasca bedah meningkat. Ya, di situ. Jadi kita tahu kalau berarti terinfeksi. Nah, kita cek ini penyebabnya apa terinfeksinya? Alatnya. Misalnya, jadi alat-alat yang digunakan untuk tindakan. Kemungkinan itu sudah dicuci dan sebagainya.
oh bahannya ini sudah disterilkan. Nah, hasilnya bagaimana? Hasil sterilisasinya ini benar-benar sudah steril apa belum? Siapa tahu otoklohnya rusak. Nah, kita berikan hasil swab ini kepada Labkesda untuk diperiksa. Hasilnya, misalkan tadi saya satu set alat, satu tromel itu saya berikan kepada Labkesda atau kasa yang kita sterilkan juga sama. Hasil sterilisasi yang dilakukan di rumah sakit itu kita berikan ke Labkesda sampai bajunya ya, semua dibawa ke sana. Kemudian kan setelah itu diperiksa di sana. Di sana mengatakan, oh memang sudah mati, bakterinya bersih dan sebagainya, mati, sudah tidak ada bakteri yang tumbuh di, kan kalau biologis itu ditanam di satu petri, ya, di dalam petri yang ditanam bakteri atau bakteri di situ. Nanti kalau misalkan bakterinya tidak berkembang, ada bakteri yang tumbuh di situ, berarti kan dia tidak steril. Tapi kalau tidak tumbuh, berarti dia sudah steril. Dan di sana akan keluar BUD, Beyond Use Date, atau expired-nya. Expired-nya nanti berapa lama? 6 bulan, 1 tahun. Setelah itu jadi bisa disimpan. Ya. Jadi kalau kita sudah tahu, itu berarti dia expired-nya sampai misalkan 1 tahun, berarti itu aman untuk pasien. Pasiennya safety dan tidak akan terinfeksi dengan alat-alat yang belum steril tadi. Gitu ya. Jadi bisa kita lakukan itu, safety-nya di sana, tidak terinfeksi. Tandanya terinfeksi itu ya di sana. Tadi luka yang tidak tersembuh. Itu juga bisa belum tentu karena alat tersebut, tapi kita sudah meminimalis terjadinya infeksi pada pasca bedah. Gitu. Ya. Nggih, Ibu. Terima kasih, Bu. Kembali. Siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu. Monggo. Tidak hanya ini boleh ya, boleh bertanya. Silahkan. Ini nanti saya lanjutkan minggu depan. Oh, minggu depan ada libur gimana ya? Kamu libur nggak? Hari Sabtu minggu depan, Natal. Kalau untuk daring nggak libur nggak apa-apa, Ibu. Oh gitu, ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Tetap ya berarti. Ya, yang mau bertanya lagi nggak? Ini bahan yang saya berikan sudah cukup dulu, nanti buat minggu depan. Kita 2 kali lagi ya pertemuan. Nggak, Ibu. Iya, Bu. Ya, ada yang bertanya lagi nggak? Kira-kira gimana? Kalau nggak, saya sudahi. Belum ada, Ibu. Belum ada. Cukup sampai sekian dulu. Sudah cukup, Ibu. Cukup Kelihatannya. ya. Sudah pada hilang kok. Sudah pada hilang. Ya, Hafiz rajin ya. Oke, jadi ada yang baru masuk nih. Vicky Rahmatika baru mau masuk. Baru kita sudah selesai. Jadi sudah. Oh, tadi udah masuk, Bu. Mungkin jaringannya. Keluar lagi. Keluar lagi, nggak apa-apa. Itu nanti tolong yang bertanya, yang aktif dicatat ya, Mbak. Apa Sampun. Ya, untuk gitu, kalau begitu untuk hari ini cukup. Kita ketemu minggu depan, walaupun hari libur ya. Saya libur panjang itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Selalu ya. Sehat selalu, Ibu. Ya, sama-sama. Selalu, Bu. Lancar kalian.